_Arzaks ya. Dia bilang masih proses belajar, agak pusing nih mungkin karena belajarnya via online kali ya. Nah, bagi yang mungkin masih proses belajar nih Liv, artinya adalah mereka masih coba untuk kira-kira harus mana dulu gitu ya. Nah, step awal ketika mau mulai dalam menata keuangan itu step awalnya apa sih? Karena kan ini masih belajar nih. Dan ini belajar via online nih apa nih? Mungkin lebih jauhnya ke investasi kali ya, lebih luas nih. Nah, ini kalau kita mau belajar yang mana dulu? Gitu. Oke. Jadi mungkin maksudnya belajarnya via online karena nontoninnya itu dari nonton kita ya. Podcast kita atau juga konten-konten kita di Instagram. Jadi mungkin nggak bisa langsung tanya gitu ya. Jadi awal-awal banyak orang yang langsung belajarnya tuh investasi dulu, lompat gitu ya. Padahal awal-awal itu yang harus diatur adalah keuangannya dulu gitu. Jangan langsung lompat. Paling pertama adalah harus mulai budgeting dulu. Kalau nggak pernah mencatat keuangan, baik itu pengeluaran dan masukan, itu dulu yang dilakuin. Gunanya apa? Seperti yang sudah sering aku sampaikan, evaluasi nih. Kira-kira keuangan kita itu uang masuk keluar yaitu sudah sehat atau belum, besar pasak daripada tiang atau tidak. Kalau bersisa, nah sisa uangnya mau diapain? Kalau nggak punya dana darurat ya sisa pertamanya harusnya dijadiin dana darurat dulu. Oke. Jadi shortcutnya ya nggak boleh terlalu jauh ke investasi karena ada step dasar awalnya untuk kamu belajar. Nggak apa-apa belajar via online juga nggak masalah ya. Atau sering-sering nanti komen di pertanyaan-pertanyaan kita di IG Story, siapa tahu bisa kita bahas terus. Ini termasuk salah satu cara untuk ngebantu kamu juga gitu ya, biar nggak kebingungan. Betul, kadang kan kita juga mungkin kan kita kalau cari ide konten, apa ya yang bisa relate. Tapi kalau misalnya Sobat Cuan bisa bantu tulis di kolom komentar pas kita lagi posting apa, saya ada keluhan ini, kita bisa langsung jawab pakai reels, pakai dan lain-lain. Kalau misalnya emang oke banget gitu ya kasusnya atau case-nya, kita bisa angkat topik bahasan yang panjang gitu ya, khusus untuk ngebahas apa ya kesulitan kamu gitu atau kondisi yang lagi kamu alamin gitu. Thank you banget ya Gibbs ya. Next nih dari Kurnia _M. Kak, penghasilan bulanan aku tuh 4,6 juta. Aku baru mulai investasi tahun depan. Tahun depan dia baru mau investasi ya. Kira-kira berapa persen yang harus aku tabung untuk investasi? Terus sebaiknya investasinya di mana? 4,6 juta. Ini kayak first jobber ya. Siapa tadi namanya? Namanya Kurnia. Kurnia. Kalau misalnya first jobber, which is misalnya aku mikirnya Kurnia itu masih single dan first jobber baru kerjaan nih. Biasanya mungkin masih tinggal sama orang tua. Kalau bisa nih 50%-nya itu masuknya ke pos investasi. Langsung ya. Iya. Tapi kalau dia bayar kos, bayar itu. Nah, kalau bayar kos ya minimum 20%. Tapi harusnya selagi muda kan biasanya pengeluaran untuk yang macam-macamnya belum ada ya. Jadi kalau bisa sih minimum banget 50%. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa, 20% aja. Tapi yang penting investasi gitu, jangan tidak sama sekali. Jadi bisa dikurangin lah untuk gaya hidupnya, bener-bener lifestyle-nya ya. Kalau misalnya kamu udah bisa ngeplan tahun depan kamu baru mulai investasi, berarti kamu udah tahu nih kecukupan finansial kamu untuk konsumsi gimana, ya nggak sih? Jadi kita happy banget nih dengar Kurnia udah kayaknya tahun depan nih udah mulai. Berarti kamu ada spare, ada uang yang memang sudah kamu persiapkan 20%, which is good ya kayaknya untuk jadi mulai ya. Semakin besar persentase yang bisa kita sisihkan untuk investasi, pasti semakin cepat kita bisa mencapai financial goals kita. Seperti itu. Nah, kalau ditanyain lagi sebaiknya investasi di mana? Nah, dengan orang yang berplanning berarti sudah ada rencana, dan kita harap kamu juga udah mulai membaca-baca ya investasi yang cocok. Step awalnya gimana nih, Liv? Step awalnya ya sudah pasti berinvestasilah di tempat yang memang kamu tahu betul atau kamu kenal betul bagaimana instrumen investasi itu bisa menghasilkan return ya. Contohnya misalnya kalau kamu mau berinvestasinya di obligasi pemerintah yang dikeluarkan pemerintah, berarti kamu sudah tahu bagaimana obligasi itu memberikan kamu return. Misalnya karena dia mengeluarkan kupon. Nah itu kamu tahu kan, berarti dapat passive income-nya dari situ. Tapi kalau kamu mau berinvestasi di saham, kamu harus tahu bagaimana pergerakan saham itu bekerja, apa saja faktor-faktor yang bisa menggerakkan sebuah harga saham. Jadi kalau kita beli saham, berarti kita beli kinerja dari sebuah perusahaan. Seperti itu. Dan mungkin nambahin dikit Olive nih, dari 20% itu mungkin gak di satu basket, di satu keranjang ya. Jadi kamu harus diversifikasi, minimal yang gak konservatif dulu ya. Dan yang middle agresif ya. Jangan yang terlalu agresif banget nanti shock. Karena kan kamu juga baru banget kerja, baru dapat duit. Jadi sebisa mungkin ya itu
kamu harus menghargai uang yang kamu dapat dengan Betul. keringat ini. Jadi kamu bisa benar-benar berpikir mana pos yang akan kamu taruh khususnya untuk investasi ya.